semua yang pagi hari ini sedang mendengarkan program Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Ya, suara yang membuat kita nyaman, tenang, mengalami perubahan hidup yang lebih baik, mengalami perubahan restorasi dari segi apapun, gitu ya. Baik, kita ada di momen yang sangat istimewa, yaitu perayaan Natal. Siapa yang tidak tahu Natal? Dan mungkin Anda adalah bagian dari perayaan Natal, karena sudah mempersiapkan, seluruh gereja mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Juga pastinya Anda yang sedang mendengarkan program radio ini saat ini di bulan yang paling menyenangkan penuh dengan anugerah kebahagiaan, kita pun sedang mempersiapkan perayaan Natal. Kita seringkali merenungkan, kadang-kadang ada sebuah pertanyaan seperti sebuah paradoks, ya, pertentangan yang terdapat dalam makna Natal. Kadang-kadang orang berkata dan bertanya, apakah Natal itu benar-benar di tanggal 25 Desember? Dan ada banyak orang bertanya tentang itu. Nah, kemudian kita mulai menjawab, kita hanya beribadah sepanjang bulan Desember. Bahkan ada juga yang bulan November mereka sudah persiapan Natal. Di awal Desember sudah ada yang merayakan Natal. Apakah harus tanggal 25 Desember? Ini kan sebuah pertanyaan. Tapi yang penting yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah makna Natalnya. Bukan harinya, tetapi makna Natalnya. Sebab dengan memahami makna Natal, kita mau bikin perayaan hari apa saja, tanggal berapapun, no problem, gitu ya, tidak apa-apa. Jadi mari kita coba mengeksplorasi beberapa poin penting tentang paradoks Natal. Dan juga pastinya dengan dasar-dasar firman Tuhan dan tentang kehidupan kita dan masa depan kita yang terkait di dalamnya. Nah, tentu ada beberapa kisah di Alkitab ini ya yang menyoroti tentang paradoks Natal. Apa itu paradoks? Paradoks itu seperti sebuah perbedaan, gitu ya. Seperti hitam dan putih gitu ya, langit dan bumi, siang dan malam, ataupun banyak hal yang lain. Jadi, mari kita coba menyoroti paradoks Natal, atau kita coba melihat elemen-elemen konteks kelahiran Yesus yang sebenarnya itu tidak paradoks, tetapi sedang menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan itu mengasihi kita berbeda dengan dunia mengasihi kita. Nah, salah satu kisah tentang kelahiran Yesus sendiri terdapat dalam Injil Lukas dan Injil Matius gitu ya. Jadi kitab Injil menuliskan tentang kelahiran. Nah, mari berikut ini ada beberapa ringkasan dari kisah-kisah itu. Jika Anda membaca kisah kelahiran Yesus yang dituliskan oleh Lukas, dalam Lukas pasal 2 ayat 1-20, maka Anda akan mendapatkan kisah yang benar-benar terjadi, sebuah historis yang tidak direkayasa atau dibuat-buat, tetapi benar-benar seperti itu kisahnya. Nah, tentu saja penulis kitab Lukas adalah orang yang pasti juga memahami itu, mengerti tentang itu, ya. Jadi inti dari perayaan Natal dalam Bible kita terdapat tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai putra Elohim yang menjadi manusia dengan suatu misi menyelamatkan manusia. Gitulah ya. Sebab manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Upah dosa itu adalah maut. Tetapi, nah ini paradoks. Jika upah dosa itu maut, maka ya, anugerah Elohim, kasih karunia Tuhan kita di dalam Yesus Kristus itu sesuatu yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Baik, poin pertama paradoks Natal. Ya. Jadi, paradoksnya begini. Dia loh Tuhan yang jadi manusia, seharusnya dia itu dilahirkan dengan kemegahan luar biasa. Tetapi yang kita ketahui dan kita baca kisah dari kelahiran sang raja itu justru dalam kesederhanaan. Wah, kalau ada anak kita dilahirkan dengan sesuatu yang luar biasa gitu ya, ditangani oleh dokter terbaik, rumah sakit terbaik, semua terbaik, maka kebanggaan itu pasti ada. Tetapi ini
Yesus, poinnya adalah kelahiran Sang Raja, Juru Selamat dunia, Putra Elohim, ya, Firman yang jadi manusia dalam kehadiran yang sederhana. Jadi, kisah ini mencatat bahwa kelahiran Yesus yang terjadi di Bethlehem, ya, di tengah keadaan sederhana, di sebuah tempat yang sederhana, dibaringkan di atas palungan yang sederhana. Palungan adalah tempat untuk makanan hewan, ternak, itu ya. Sekalipun Yesus adalah Raja Surgawi yang dijanjikan, kelahirannya tidak terjadi dalam kemegahan istana, tetapi dalam kesederhanaan yang luar biasa. Bukankah ini paradoks Natal? Ya, paradoks Natal, Sang Raja Juru Selamat dunia lahir dalam kesederhanaan. Jadi apa yang dapat kita banggakan jika Sang Raja aja lahir dalam kesederhanaan? Apakah kita akan menjadi orang yang sombong dengan segala keadaan yang kita punyai? Tentu tidak. Amin ya. Karena karakter Raja Surgawi ada juga dalam hidup kita. Bersyukurlah jika kita memiliki keadaan baik, terbaik, bahkan sangat-sangat melimpah. Bersyukurlah, tetapi jangan lupa, hiduplah dalam kesederhanaan. Karena Sang Raja yang lahir, itu pun lahir dalam kesederhanaan. Poin yang kedua, paradoks Natal yang kedua adalah kemuliaan dalam kerendahan hati. Nah, jadi bagaimana yang dapat kita pelajari? Oh iya, Yesus itu berasal dari surga, penuh kemuliaan Bapa. Ya, tetapi kehidupan Yesus yang penuh dengan kemuliaan, justru kehidupannya penuh dengan kerendahan hati. Barang siapa yang ingin jadi besar dalam kerajaan surga, dia harus menjadi yang paling kecil di antara kita. Kan seperti itu ya. Jadi ada sebuah paradoks. Ya, yang mau dipermuliakan, yang besar di surga, dan mau rendah hati, jadi kecil. Nah, bagaimana dengan pengumuman kelahiran Yesus yang diberikan kepada raja dan bangsawan? Kelahiran Yesus pun diketahui oleh 3 orang Majus. Juga dari Majusi itu, ya, mereka menyampaikan kepada Raja Herodes. Artinya, tentang kelahiran Yesus, nubuatan Sang Raja yang akan dilahirkan itu adalah sebuah kemuliaan. Karena para bangsawan tahu, raja juga tahu, ahli-ahli kitab juga tahu. Ya. Tetapi juga apa yang diketahui oleh bangsawan, ahli kitab, raja-raja dari timur atau para Majus, itu juga diketahui oleh para gembala-gembala yang sederhana, yang sedang menjaga kawanan domba. Tiba-tiba malam itu, malaikat Tuhan muncul dan memberitahukan kabar gembira tentang kelahiran Raja Mesias, Juru Selamat Israel. Wah, bagaimana kita lihat bahwa berita kelahiran Yesus itu juga bukan hanya kepada raja-raja, tapi juga para gembala yang sedang bekerja. Katakanlah mereka orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang upahan, orang-orang yang mendapatkan penghasilan hanya dengan menjaga kawanan domba pada waktu malam. Ya, jadi mari kita perhatikan bahwa ada kemuliaan dalam kerendahan hati. Yahweh Elohim kita tidak malu memberitakan tentang kelahiran. Kenapa? Sebab malaikat itu juga menyanyikan lagu-lagu kemuliaan Tuhan. Kemudian menyampaikan bahwa ada di sebuah kandang, dilahirkan di atas palungan. Nah, itu paradoks yang kedua. Nah, bagaimana dengan poin berikutnya, paradoks yang ketiga tentang terang dan kegelapan. Wah, ini paradoks. Ya, pertentangan. Terang berbeda dengan gelap. Tetapi mari kita lihat, ketika malaikat menyatakan bahwa kelahiran Yesus membawa sukacita bagi seluruh umat, sebab dikatakan begini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu sebuah kabar baik.
kabar yang besar bagi seluruh bangsa, bagi seluruh dunia. Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Nah, Lukas 2 ayat 10-11 menuliskan tentang kabar baik. Kabar baik bagi seluruh dunia. Kabar baik bagi dunia yang sedang gelap. Telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, artinya Yesus ini loh datang sebagai terang di tengah kegelapan dunia. Ya, terang itu telah datang dan kegelapan itu lenyap. Yesus sebagai terang, dia membawa pengharapan yang baru. Dia membawa keselamatan bagi umat manusia. Ini good news. Ya. Berita yang penuh dengan kabar baik, membawa sukacita bahwa terang itu sudah datang dan kegelapan pasti akan berlalu. Jadi, percayalah dengan kehadiran Yesus dalam hidupmu akan ada terang. Hidupmu bercahaya, engkau akan tinggal dalam keadaan terang dan tidak ada kegelapan akan menjatuhkanmu karena Yesus adalah terang dunia itu. Puji Tuhan, masih bersama saya Pastor Guntur Irianto dalam program Obrolan Santai. Ya. Program dari radio kesayangan kita, Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Saya melanjutkan kembali tentang poin paradoks Natal. Ya. Kalau tadi di awal saya sudah sampaikan tentang beberapa paradoks, yaitu tentang kelahiran Sang Raja dan kehadirannya yang sederhana, kemuliaan dalam kerendahan hati, terang dalam kegelapan, dan berikutnya adalah kebesaran dalam pelayanan. Meskipun Yesus adalah Elohim sendiri, Firman yang jadi manusia, Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Wah, siapa para pemimpin kita yang bilang, aku datang untuk melayani dan menyerahkan nyawa untuk Anda sekalian? Tidak ada, ya. Tidak ada pemimpin yang seperti itu. Cuma Yesus satu-satunya yang berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45 menjadi sebuah dasar yang hebat buat kita tahu siapa Yesus kita. Tidak ada siapapun yang bisa berkata seperti yang Yesus katakan. Ini adalah sebuah cerminan mulai dari kelahirannya, kesederhanaannya, pelayanannya, segala sesuatu yang dikerjakan Yahweh Elohim buat kita melalui Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, adalah melayani saya dan saudara yang berdosa, yang kehilangan kemuliaan Tuhan, yang seharusnya mati, yang seharusnya binasa. Dalam Yohanes pun dikatakan iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang agar mereka memiliki hidup dan hidup berkelimpahan. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sebuah kebesaran dalam pelayanannya. Saya dan saudara telah menerima anugerah Tuhan. Dan jika kita telah menerima anugerah Tuhan, bukankah kita juga seperti Yesus dapat berkata, aku datang sebagaimana Yesus melayani, aku pun juga mau melayani, bukan untuk dilayani. Tapi banyak orang mau dilayani. Dilayani untuk duduk, dilayani untuk makan, minum, dilayani untuk diantar. Jika tidak dilayani, mulai marah. Ya, tetapi saya berdoa dan mendorong saudara semua yang mengikuti program Obrolan Santai untuk memperhatikan apa yang Yesus kerjakan sebagai sebuah paradoks Natal. Kisah kelahiran Yesus ini menunjukkan betapa mengagumkannya, kebesarannya sebagai Elohim, tetapi dia datang seperti seorang hamba yang melayani. Begitu mengagumkan, dan itu yang diungkapkan melalui kerendahan hatinya, kesederhanaannya,
dalam kelahirannya, dan kita menemukan kehadiran kebesaran yang tak terduga. Jadi, kisah ini adalah pengingat bagi saya dan saudara akan kekuatan Natal. Karena kelahiran Sang Raja yang dijanjikan, yang mengubah dunia melalui kesederhanaan, kerendahan hati, dengan terangnya di tengah kegelapan, dan kebesarannya melalui pelayanannya. Ini poin penting. Dia tidak mencari orang sehat, orang benar, tapi yang dia cari adalah orang berdosa. Orang yang hancur hatinya, orang yang remuk hatinya, orang yang terbuang, orang yang sederhana, ya, orang-orang yang menderita, orang-orang miskin, orang-orang sakit, ya, orang-orang yang terpinggirkan, marginal ya. Jadi terpinggirkan, terbuang, dan Yesus hadir, datang untuk kita yang seperti itu. Jadi marilah kita mengingat Natal, di mana kelahiran Sang Raja yang dijanjikan mengubah dunia melalui kesederhanaan, kerendahan hati, dan kebesaran melalui pelayanannya. Jadi, jika Anda merayakan Natal di bulan ini dengan penuh ucapan syukur, mari berbagi kebaikan serta kasih kepada sesama. Menjadikan Natal sebagai sebuah momen yang menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan. Nah, sebagai penutup perjumpaan kita. Jadi, cerminan kebesaran dalam kesederhanaan, keajaiban terang di tengah gelapnya dunia, dari kemuliaan lewat kerendahan hati Kristus, itu terpancar dalam perayaan Natal kita di tahun 2023. Di saat Anda merayakan Natal, mari kobarkan, kembangkan, bangkitkan nilai-nilai yang telah disampaikan untuk menebar dan berbagi kasih dan terang kepada semua orang yang Anda jumpai di sepanjang perjalanan hidup. Natal adalah waktu penuh kasih dan berkat. Saat kebesaran Elohim turun dalam hidup kita, mari jadikan setiap hari Natal memancarkan terang kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan kepada pendengar setia obras-obrolan santai dari program Radio Suara Sangkakala. Dalam malam Natal yang kian tiba, kita renungkan kasih di hati yang merona. Kerendahan hati, kemuliaan yang tiada terduga, kisah paradoks Natal adalah pesan yang abadi bersama. Sederhana kelahiran Sang Raja Agung. Terangnya bersinar memancar dalam gelap sunyi. Paradoks Natal, kasihnya sungguh nyata adanya. Menebar kebaikan menjadi cermin diri yang penuh cahaya. Seringkali kisah Natal dijadikan paradoks yang kita tidak pahami. Sederhana namun penuh arti dalam keindahan kisahnya. Mari kita sambut Natal dengan hati yang berseri, menyebarkan kasih, damai, dan sukacita di seantero bumi. Haleluya. Semoga pantun dan penutup di atas dapat menambah keceriaan, kedamaian dalam perayaan Natal kita. Selamat merayakan Natal dan selamat menyebarkan kebaikan dan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.